Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budok horor, misteri pesugihan keluarga Pakarsa. Kisah Miftah. Malam itu, langit terlihat begitu cerah, dengan nyala kerlap-kerlip bintang yang mewarnai wajah malam. Tapi anehnya, di sebuah rumah paling mewah di lingkungan itu, Pakarsa, sang pemilik rumah, malah seakan tidak bisa menikmati istirahatnya malam itu dengan tenang. Ranjang yang empuk dengan spring bed yang bagus dan berharga mahal tersebut malah tak mampu membuatnya nyaman. Ya, Pakarsa tidak bisa tidur. Tepatnya selama 7 hari ke belakang, laki-laki itu merasa begitu sulit untuk memejamkan mata. Dia terus gelisah, memikirkan sesuatu, sampai akhirnya setelah sekian lama melamun, akhirnya Pakarsa pun tertidur. Akan tetapi, di dalam mimpinya itu, Pakarsa malah mengalami mimpi yang aneh tapi cukup menakutkan. Seperti malam ini, Pakarsa bermimpi dikejar-kejar oleh beberapa sosok perempuan dan laki-laki yang tidak dikenalnya. Wajah mereka sangat pucat, seperti tak berdarah, dengan penampakan sosok yang terlihat masih dibalut oleh kain kafan. Suara mereka terdengar bersaut-sautan, memanggil-manggil nama Pakarsa. "Hei manusia, berhenti, kembalikan apa yang sudah kuambil dari kami," teriak salah satu dari mereka. "Berhenti, jangan lari kau Karsa," teriak sosok yang lain yang ikut melayang terbang mengikuti rekan-rekannya. Akan tetapi, Pakarsa tentu saja tidak punya keinginan sedikitpun untuk menghentikan langkah-langkah panjangnya. Nafasnya sampai terengah-engah, tubuhnya basah oleh butiran keringat yang membasahi pakaian yang dikenakannya. "Aku nggak boleh berhenti, aku tidak boleh berhenti, aku harus bisa kabur dari mereka," ucapnya dengan suara terengah-engah dan nafas yang tersengal-sengal. Sampai akhirnya, Pakarsa yang sudah kelelahan berlari tanpa arah dan tidak fokus ke arah depan, akhirnya jatuh tersungkur ketika tanpa sengaja kaki kirinya tersandung sebuah batu yang terpancang dengan kokohnya di atas sebuah gundukan tanah. Brak! Laki-laki itu pun tubuhnya tentu saja terhuyung ke depan, kemudian ambruk dengan posisi wajah mencium tanah. Spontan, Pakarsa mengangkat wajahnya. Ia mencoba menahan rasa sakit yang menderanya ketika hidungnya berdarah dan keningnya luka terantuk batu. Namun, wajah laki-laki itu berubah semakin pucat. Dia pun memundurkan tubuhnya ke belakang ketika baru menyadari kalau batu yang tadi tanpa disengaja membuat kakinya tersandung adalah sebuah batu nisan. Dan di batu nisan tersebut tertulis nama Neni Ratnawati binti Engkosraman, lahir Garut 20 Agustus tahun 2000, wafat Garut 15 Januari 2025. Tiba-tiba saja Pakarsa ingat kalau mendiang Neni adalah tetangga jauhnya yang 4 bulan lalu meninggal dunia, dan dia sempat secara diam-diam mengambil air mandi jenazah mendiang Neni untuk dijadikan syarat pesugihan yang sedang dijalaninya. Pakarsa refleks memejamkan kedua matanya untuk mengurangi beban berat yang kini terasa mulai mengimpit dirinya. Ketika Pakarsa mengedarkan pandangannya ke sekeliling, saat itulah dia baru menyadari bahwa kini dirinya berlari ke arah sebuah pemakaman. Ya, sebuah pemakaman asing yang tak pernah dikunjungi oleh Pakarsa.
Kenapa aku bisa berada di sini? Ini kan kuburan. Suara Pak Karsa mulai bergetar, menggambarkan rasa takut yang sudah tak sanggup lagi ia sembunyikan dari wajah dunia. Sementara itu, sosok-sosok yang berterbangan itu semakin mendekat. Tangan-tangan kurus mereka mencoba menggapai-gapai tubuh Pak Karsa yang masih belum bisa tegak berdiri. Namun, sosok-sosok itu selalu gagal untuk meraih tubuh Pak Karsa. Setiap kali tangan-tangan pucat mereka hendak mencekal tubuh Pak Karsa, mendadak terpental jatuh seperti ada sesuatu yang melindungi Pak Karsa. Bentuknya seperti ada sebuah selubung transparan berwarna hitam yang melingkari sekujur tubuh laki-laki itu. Hal ini beralasan sebab Pak Karsa bagaimanapun juga masih mendapat pemagaran dari Ki Bayan, dukun yang memberikannya jalan untuk melakukan ritual pesugihan selama hampir 1 tahun ini. Jadi Pak Karsa tidak akan bisa dilukai oleh sosok-sosok tersebut kecuali bila Pak Karsa melanggar pantangan yang sudah ditetapkan oleh sang dukun. Namun kali ini hal yang di luar nalar malah terjadi. Pak Karsa tiba-tiba saja merasakan sebelah kakinya, yaitu kaki kanannya ditarik paksa oleh sebuah bayangan yang mendadak muncul dari dalam makam. Makam yang tadi batu nisannya tanpa sengaja membuat kakinya tersandung. Tarikan tangan dari dalam makam itu begitu kuat dan cepat, secepat kilat, sehingga dalam hitungan detik tiba-tiba saja kaki kanannya sudah ikut masuk ke dalam makam tersebut. Kakiku, kakiku, teriak Pak Karsa ketakutan. Susah payah laki-laki itu mencoba menarik kaki kanannya dari dalam makam dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Tapi sayang, usaha Pak Karsa gagal total. Yang kini terjadi malah sesuatu yang jauh lebih buruk dan di luar perkiranya. Justru sekarang berganti kaki kirinya yang mulai ditarik paksa untuk ikut masuk ke dalam makam. Sampai akhirnya tubuhnya yang sudah lunglai kehabisan tenaga kini tak sanggup lagi untuk menghindari hal itu. Teriakan meminta tolong Pak Karsa dengan suaranya yang serak diiringi jatuhnya butiran air mata keputusasaan sama sekali tidak membuahkan hasil. Tidak ada seorang pun warga di lingkungan itu yang datang untuk menolong. Kini, setengah tubuh laki-laki itu sudah terperosok masuk ke dalam makam tersebut ya. Tubuhnya tertanam dan tertimbun oleh tanah makam hingga ke dada. Namun, di tengah keputusasannya itu, Pak Karsa masih mencoba mencari pertolongan dengan usaha terakhirnya, yaitu dengan cara memanggil Ki Bayan, meski suaranya tak lagi keluar dengan lantang karena lebih mirip bisikan. Ki Bayan, tolong saya Ki, ucapnya. Pak Karsa mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Rasa takutnya semakin menggila ketika tanpa sengaja melirik ke arah batu nisan yang ada di depannya. Seingat Pak Karsa, yang tertulis di batu nisan tersebut adalah nama Neni, tetangga jauhnya. Akan tetapi kali ini malah berubah menjadi namanya Karsa Sutiasa bin Fahrudin, lahir Garut 1 September 1990, wafat Garut 30 Mei 2025. Pak Karsa langsung tercekat. Di batu nisan tersebut tertulis jelas kalau dirinya akan meninggal tanggal 30 Mei 2025. Ya, itu artinya adalah besok. Mendadak suasana berubah begitu hening, namun membawa aura mencekam. Tak ada suara binatang malam, bahkan suara semilir angin malam pun tidak terdengar menyapa telinga. Namun keningan itu tidak berlangsung lama. Sontak sebuah tangan dingin berkuku panjang dan hitam tiba-tiba saja sudah mencekik lehernya. Terdengar jerit kesakitan dari Pak Karsa yang begitu memilukan membelah kesunyian malam. Namun semuanya langsung berubah ketika sebuah suara memanggil-manggil namanya. Pak, Bapak teh kenapa?
Kok teriak-teriak terus tidurnya? Tegur Budini istrinya. Pak Karsa langsung terbangun, nafasnya terengah-engah, tubuhnya pun semakin basah oleh keringat. Sesaat Pak Karsa melirik ke arah samping, di mana tadi Firda, anaknya yang masih berusia 1 tahun, tidur di samping kanannya. Namun betapa kagetnya saat Pak Karsa melihat bukanlah Firda yang ada di sana, melainkan salah satu sosok perempuan berwajah pucat yang ada di dalam mimpinya barusan. Pak Karsa spontan menjerit histeris ketakutan hingga membuat Budini terkejut. Kenapa sih Pak? Tengah malam teriak-teriak begitu, ngagetin Ibu aja. Jangan berisik atuh Pak, nanti Firda jadi bangun, protes Bu Karsa yang sepertinya mulai kesal melihat tingkah aneh suaminya itu. Itu Bu, lihat Bu, lihat deh, Firda, ucap Pak Karsa gugup sambil menunjuk-nunjuk ke arah Firda yang masih tidur dengan nyenyaknya di atas pembaringan. Firda kenapa? Anak kita kan lagi tidur pulas Pak. Bapak ini gimana sih? Budini tampak mulai kesal. Itu bukan Firda Bu, kata Pak Karsa sambil menangis karena yang ia lihat bukanlah Firda, melainkan sesosok perempuan berwajah pucat yang sedang menatap tajam ke arahnya. Sementara Budini kebingungan karena yang dia lihat adalah Firda. Sadar Pak, istighfar. Mungkin Bapak lagi kecapean, makanya bicaranya ngawur, pucuk Budini. Pak Karsa pun badut, lalu langsung belirik ke arah sosok perempuan tadi. Sosoknya kini sudah tidak ada, yang ada hanyalah Firda yang masih tertidur pula sambil memeluk boneka kesayangannya. Dalam hati, Pak Karsa pun merasa lega, kemudian memeluk erat tubuh Firda. Akan tetapi, efek dari peristiwa semalam itu berimbas kepada kesehatan Firda. Pagi ini, Budini mendapati Firda demam tinggi. Pak Karsa dan Budini langsung membawa ke dokter dan diberikan obat penurun panas, tapi demamnya justru malah semakin tinggi. Anehnya, Firda hanya mengalami demam tinggi ketika maghrib hingga berkumandangnya azan subuh. Sementara ketika siang hari, anak kedua dari Pak Karsa dan Budini itu beraktivitas normal seperti biasanya. Hal ini tentu saja membuat keduanya bingung. Entah sudah berapa orang dokter yang mereka kunjungi dan berapa rumah sakit yang mereka datangi untuk memeriksa kondisi kesehatan Firda, tapi tetap tak ada hasilnya. Sampai akhirnya seorang kenalan Budini menyarankannya untuk membawa Firda ke seorang ustadz yang dikenal bisa mengobati penyakit non medis. Tapi Pak Karsa menolak mentah-mentah keinginan Budini. Pak Karsa yakin kalau Firda hanya menderita penyakit biasa layaknya bayi yang berusia 1 tahun seusianya yang memang masih belum memiliki imun tubuh yang mumpuni. Namun, sebagai seorang ibu yang instingnya lebih kuat, Budini mulai yakin kalau Firda memang menderita penyakit non medis. Akhirnya secara diam-diam, Budini pun membawa Firda menemui seorang ustadz atas rekomendasi dari temannya. Tentu saja itu tanpa sepengetahuan Pak Karsa. Ustadz itu bernama Ustadz Rahman yang dikenal sudah banyak memiliki pengalaman di bidang ruqyah dan mengobati beraneka penyakit non medis yang diakibatkan oleh gangguan jin dan sejenisnya. Dan jawaban dari sang Ustadz itu sungguh mengejutkan Budini. Maafkan saya Bu, tapi saya harus menyampaikan hal ini. Anak ibu sudah ditandai oleh salah satu sosok dari alam jin, kata sang ustadz setelah memeriksa tubuh mungil Firda. Tentu saja ucapan Ustadz Rahman itu benar-benar di luar perkiraan Budini. Apa? Anak saya ditandai? Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Maaf, saya kurang paham, tanya Budini dengan kening berkerut. Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Untuk beberapa saat, sang ustadz terdiam seperti sedang mencoba untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada Budini. Jadi begini Bu, bayi ibu ini sedang diincar oleh sesosok jin untuk ditumbalkan. Tapi sepertinya hanya baru sebatas ditandai. Itulah sebabnya
Bayi ibu ini hanya mengalami demam tinggi di waktu-waktu tertentu saja, katanya. Budini langsung terduduk lemas mendengar penjelasan dari Ustadz Rahman. Perempuan itu tak habis pikir. Siapa orang yang tega hendak menjadikan bayi mungilnya itu sebagai tumbal? Apa Pak Ustadz tahu siapa orang yang sudah tega hendak menumbalkan bayi saya? Tanya Budini dengan suara tercekat menahan air mata yang hampir jatuh di pipinya. Ustadz Rahman hanya menggeleng lalu melanjutkan ucapannya. Saya tidak tahu dengan pasti, juga tidak mau gegabah memberitahu ke ibu, takut nanti jatuhnya fitnah. Tapi yang jelas, bayi ibu ini menjadi target tumbal pesugihan yang sedang dilakukan oleh orang terdekat kalian. Tandas Ustadz Rahman. Apa? Tumbal pesugihan? Kembali kepala Budini sontak berdenyut sakit mendengar kata-kata tumbal pesugihan yang disampaikan oleh Ustadz Rahman. Ya, tapi apabila ibu mau, saya akan coba memberikan pemagaran untuk bayi ibu supaya jangan sampai jin pesugihan itu menjadikannya tumbal. Tandasnya, ucapan sang Ustadz barusan tak ubahnya kata-kata penghibur yang sungguh menyejukkan untuk hati Budini yang mulai dirasuki oleh rasa khawatir. Ya, perempuan itu setahun yang lalu sempat mengalami pengalaman pahit akibat dari kehilangan anak pertamanya yang bernama Dava akibat sakit, dan itu sungguh sangat menyakitkan bagi Budini. Maka dari itu, Budini tak mau hal yang sama terulang pada anak keduanya yang masih bayi tersebut. Saya mau Ustadz, tolong bantu lakukan apapun asalkan bayi saya selamat dan tidak menjadi tumbal. Budini memohon dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, jangan pernah meragukan kebesaran Allah yang maha segalanya, sahut sang Ustadz. Sebenarnya, pertama kali melihat Firda, Ustadz Rahman sudah bisa melihat jika ada sebuah tanda lingkaran berwarna merah pekat di kening bayi berusia 1 tahun itu. Dengan indera keenam yang dimiliki oleh beliau yang dihasilkan dari untayan zikir, Ustadz Rahman juga bisa melihat adanya sosok makhluk tak kasat mata berwujud nenek-nenek bermata juling yang selalu mengikuti kemanapun Firda pergi. Bahkan saat Firda sedang digendong Budini, sosok itu pun ikut berdiri di samping Budini dengan tatapan yang menyiratkan kebencian. Dan kini, sosok nenek-nenek bermata juling tersebut memandang galak ke arah sang Ustadz. Sepertinya sosok itu tidak suka bila Ustadz Rahman ikut campur dalam urusannya. Dia menganggap jika sang Ustadz adalah sebuah ancaman yang harus segera disingkirkan. Tapi Ustadz Rahman sama sekali tidak takut. Baginya, membantu Firda agar terlepas dari tanda tumbal yang menandainya sejak lahir jauh lebih penting. Hei, apa yang sedang kamu lakukan, wahai manusia? Aku tidak suka dengan aroma daun bidara dan jikir yang kau lantunkan itu. Hanya membuat tubuhku terasa panas sebagai dipanggang api. Hentikan! Bentak sosok nenek-nenek itu ketika melihat sang Ustadz mulai melantunkan zikir dalam hatinya sambil meremas-remas 7 lembar daun bidara ke dalam sebuah wadah yang berisi air bersih. Tapi Ustadz Rahmat tidak mempedulikan ucapan sosok itu. Beliau terus fokus meminta pertolongan dari sang penguasa alam semesta dengan lantunan zikir yang tak putus-putus keluar dari bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Rahman mengusap-usapkan air masan daun bidara yang sudah dibacakan zikir tersebut ke kening Firda. Dan reaksinya sungguh di luar dugaan. Mendadak, tubuh mungil Firda kejang-kejang seperti orang yang baru saja disetrum oleh listrik bertegangan tinggi. Kedua matanya yang tadi terpejam tiba-tiba saja terbuka dan membeliak ke arah atas. Budini hanya bisa menangis melihat kini kedua bola mata putrinya itu berubah menjadi putih semua. Jangan ikut campur, atau kau dan keluargamu akan aku habisi. Sebuah ancaman terdengar di santero kamar.
Budini yang tidak bisa melihat penampakan sosok tak kasat mata hanya bisa celingukan ke sekeliling kamar mencoba mencari asal sumber suara. Lain halnya dengan Ustadz Rahman yang menatap lurus ke arah samping tubuh Firda di mana sosok nenek-nenek bermata juling itu masih dalam posisi melayang sambil mengeluarkan ancaman yang tak main-main. Namun Ustadz Rahman tak gentar sedikit pun. Beliau mengambil peci hitam yang dikenakannya diiringi bacaan takbir. Ustadz Rahman melemparkan peci tersebut ke arah sosok nenek-nenek bermata juling. Sosok itu tersulut amarahnya sebab kain jarik yang dikenakannya kini berlubang. "Ustadz sampah, beraninya kau robek pakaianku," sungut sosok nenek-nenek itu. "Akan aku balas kau," sambungnya. Sosok itu masih dalam posisi melayang, kemudian mencoret-coret di udara dengan tangannya seperti sedang menggambar dua buah lingkaran berukuran kecil dan besar. Kemudian dia berkomat kamit membacakan mantra yang tak difahami oleh Ustadz Rahman, lalu menghembuskannya ke dua buah lingkaran yang barusan dibuatnya. Seperti sebuah layar, tiba-tiba saja dari dua lingkaran itu terlihatlah ada dua orang anak laki-laki, masing-masing memakai seragam SD dan SMP. Sang anak SD berada di dalam lingkaran yang kecil, sedangkan anak yang SMP ada di lingkaran yang besar. Keduanya dalam posisi terpisah, namun wajah mereka mirip dengan Ustadz Rahman. Wajah Ustadz Rahman langsung berubah. "Mereka berdua anak kamu kan? Aku akan membuat mereka celaka dan tewas kecelakaan bila kau masih nekat membantu bayi yang akan ditumbalkan ini. Pilihan sekarang ada di tanganmu," kata sosok itu sambil tangan kanannya masih menggambar di udara. Ustadz Rahman langsung membeku. Beliau seperti merasa berada dalam dua pilihan yang teramat sangat sulit. Di satu sisi, Ustadz Rahman ingin membantu sesama yang membutuhkan bantuannya, apalagi Firda masih bayi berusia 1 tahun, masa depannya masih panjang. Kasihan bila harus dijadikan tumbal. Akan tetapi di sisi lain, sang ustadz kini sadar kalau kedua buah hatinya juga sedang dalam bahaya besar. Beliau takut kedua anaknya benar-benar akan dibuat celaka oleh sosok nenek-nenek yang kini menjadi lawannya itu. Astagfirullahalazim. Sungguh licik sekali kau jin yang satu ini. Maafkan hamba ya Allah, bila kali ini hamba terpaksa lebih memilih untuk mengalah demi keselamatan anak-anak hamba, gumam sang ustadz. Sosok nenek-nenek bermata juling tersebut tampak tersenyum mengejek ketika melihat Ustadz Rahman menghampiri Budini dan meminta maaf jika tak bisa melanjutkan untuk menolong Firda. Wajah kecewa jelas terpampang di wajah perempuan itu. Tapi saat melihat wajah Ustadz Rahman yang tampak dihiasi rasa bersalah, akhirnya Budini yakin pasti ada sebuah alasan kuat di balik keputusan sang Ustadz. Tapi Budini tidak mau gampang menyerah begitu saja. Dia bertekad akan tetap mencoba mencari bantuan untuk bisa membebaskan Firda dari penyakit aneh yang masih dideritanya. Sementara itu, Pakar semalam itu baru saja pulang dari luar kota setelah menghadiri pembukaan cabang lapak soto ayamnya yang ke-6. Dia memutuskan untuk mampir ke rumah Kibaya untuk menceritakan mimpi buruk yang belum lama ia alami. Tentu saja, Pakarsa datang seorang diri tanpa sepengetahuan Budini. Suasana jalanan di malam itu begitu lengang. Oleh lalu lalang kendaraan, Pakarsa menyetir mobilnya sendirian menuju ke sebuah pedesaan yang letaknya sedikit terpencil dan berada di pinggiran kota Bandung. Baru saja mobil mewah miliknya berhenti di sebuah lampu, Pakarsa yang sedang berada di belakang setir sontak merasa kaget ketika dari arah yang berlawanan melihat iring-iringan warga yang sedang membawa keranda jenazah. Pada awalnya,
Pak Karsa bersikap biasa-biasa saja, meskipun perasaan mendadak menjadi tak enak ketika iring-iringan warga tersebut semakin mendekat ke arahnya. Saat mereka melewati mobil Pak Karsa, tiba-tiba saja terdengar teriakan warga. Rupanya keranda yang mereka bawa mendadak oleng ke kiri dan seperti hendak menimpa mobil Pak Karsa. Untunglah Pak Karsa dengan gesit segera memundurkan mobilnya sehingga mobilnya tak sampai tertimpa keranda. Namun sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Muncul hembusan angin yang lumayan kencang sehingga membuat penutup keranda itu terbuka. Lalu penutup keranda tersebut melayang, diterbangkan angin menuju mobil Pak Karsa. Dan akhirnya penutup kerandanya malah menutupi kaca mobil laki-laki itu. Pak Karsa semakin kaget, perasaannya jadi semakin tak karuan. Pak Karsa mencoba keluar dari dalam mobil dengan maksud hendak memindahkan penutup keranda tersebut dari kaca mobilnya. Tapi aneh, pintu mobilnya tak kunjung bisa dibuka, seperti terkunci dari luar. Pak Karsa tidak putus asa dan terus berusaha mencobanya. Semoga ini bukan pertanda buruk, pikirnya. Sampai akhirnya dari arah berlawanan Pak Karsa mendengar suara seseorang menghentikan sepeda motornya, disusul suara ketukan di balik kaca di dekat pintu mobilnya. Tok tok tok. Pak, Bapak nggak apa-apa? Terdengar suara seorang laki-laki dari arah luar mobil. Saya nggak apa-apa, tapi pintu mobil saya dari tadi susah dibuka, sahut Pak Karsa setengah berteriak. Oh begitu ya Pak, baik, saya coba bantu ya Pak. Bapak tenang aja di dalam, sambung orang itu. Baik, terima kasih, kata Pak Karsa dengan wajah yang menggambarkan penuh pengharapan. Laki-laki yang hendak menolong Pak Karsa itu adalah seorang pemuda berusia 21 tahun, tubuhnya tinggi, kulitnya putih dengan wajah tampan khas Oriental yang menambah nilai ketampanannya. Ya, dia adalah Miftah. Malam itu Miftah baru saja pulang dari kampus habis menghadiri acara rapat BEM dengan para juniornya. Tepat ketika hendak mendekati lampu merah, Miftah melihat ada iring-iringan warga yang membawa keranda dari samping kirinya. Miftah pun refleks menghentikan laju sepeda motornya dari arah berlawanan. Miftah melihat sebuah mobil mewah yang juga berhenti di lampu merah. Pada awalnya semua biasa-biasa saja, sampai akhirnya Miftah tiba-tiba saja seperti melihat ada beberapa sosok perempuan dan laki-laki tiba-tiba saja muncul menarik kain penutup keranda, lalu sosok-sosok itu melemparkannya ke arah kaca mobil milik Pak Karsa. Miftah yang merasa kalau laki-laki yang sedang berada di dalam mobil dalam bahaya dan mendapat gangguan dari sosok-sosok tak kasat mata, segera memacu motornya lalu menghentikannya di samping mobil itu. Dengan mata batinnya, Miftah melihat salah satu sosok tersebut sengaja menghalangi agar pemilik mobil tak bisa keluar dari mobil dengan membuatnya tak bisa membuka pintu mobilnya sendiri. Pergilah kalian, kenapa gangguin orang ini sih? Tegur Miftah. Tapi sosok-sosok tersebut sepertinya tidak terima jika urusan mereka dicampuri oleh Miftah. Mereka, sosok-sosok yang berwajah pucat tersebut, berbalik menatap dingin ke arah Miftah. Salah satunya bahkan membentak pemuda indigo tersebut. Jangan ikut campur kau manusia. Kau tidak tahu siapa orang yang kau bela ini, katanya. Dunia kalian sudah berbeda. Lebih baik kalian kembali saja ke dunia kalian. Jangan membuat kegaduhan di dunia manusia. Aku tidak membela siapapun, tapi aku paling gak suka bila melihat ada kegaduhan seperti ini. Apalagi bila sampai menyangkut nyawa seseorang, kata Miftah panjang lebar. Tapi tiba-tiba saja salah satu sosok berwajah pucat tersebut malah mengangkat satu tangannya ke arah atas lalu memperagakan gerakan seperti sedang membanting sesuatu dari atas ke bawah. Hal di luar nalar pun terpampang di depan mata Miftah yang sedang berdiri tegak. Tiba-tiba saja tubuh jangkungnya terangkat ke atas kemudian jatuh ke jalan beraspal hanya dalam satu kali sentakan dari tangan sosok itu. Brak!
Disusul suara mengaduk kesakitan dari pemuda itu. Bukan merasa kasihan, sosok-sosok yang lain malah menertawakan Miftah dengan suara yang menggigitkan bulu kuduk. Sementara itu, Miftah mencoba bangkit berdiri sambil memegangi punggungnya yang terasa sakit akibat sempat membentur jalan aspal. Kali ini aku terpaksa memberikan kalian pelajaran karena kalian sudah lebih dulu menyerangku, kata Miftah seraya menatap tajam ke arah sosok-sosok berwajah pucat tersebut. Miftah yang tidak mau membuang waktu segera mengambil sabuk sakti pemberian dari sang kakek. Dia membaca ayat kursi, lalu dengan gesit melompat ke arah sosok-sosok tersebut sambil melecutkan sabuk itu secara bergantian ke arah kepala mereka. Terdengar suara lolongan kesakitan dari mereka. Sosok-sosok itu pun serentak memegangi kepala masing-masing. La haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Miftah kembali melecutkan sabuk yang dipegangnya itu ke arah badan sosok-sosok itu sambil meneriakkan takbir. Kembali terdengar suara lolongan kesakitan, dan kali ini suara mereka mulai melemah tak sekencang sebelumnya, kemudian perlahan menghilang seiring lenyapnya sosok-sosok tersebut tersedot ke dalam sebuah pusaran misterius yang muncul entah dari mana. Miftah mengucapkan hamdalah lalu segera menghampiri Pak Karsa yang masih terus-menerus berusaha membuka pintu mobilnya. Dengan diawali bacaan basmalah, Miftah langsung memegang gagang pintu mobil tersebut dan hasilnya pintu mobil itu pun bisa dibuka oleh Pak Karsa. Terima kasih ya. Aduh, kamu sudah mau bantu saya, ucap Pak Karsa ramah. Miftah hanya tersenyum, tapi pemuda itu menolak saat Pak Karsa mengangsurkan 5 lembar uang 100 ribuan kepadanya sebagai tanda terima kasih. Pada awalnya, Pak Karsa terus memaksa, tapi Miftah terus menolak karena ia menolong tanpa mengharapkan pamrih. Lalu keduanya pun berpisah. Miftah pamit ingin pulang, sedangkan Pak Karsa hendak melanjutkan perjalanannya menuju rumah Kibaya. Sesaat Miftah memandangi punggung Pak Karsa yang menghilang seiring mobilnya yang melaju menjauhi tempat itu. Untuk beberapa saat Miftah tercenung. Rupanya Miftah melihat ada bayangan samar berwarna merah dan menebar bau busuk seperti bau bangkai yang sudah dikerumuni oleh belatung tampak menempel di punggung Pak Karsa. Akibatnya Miftah sampai tak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat hidungnya tersebut, sehingga terpaksa ia menutup hidungnya dengan jaket kulit berwarna coklat yang dikenakannya. Miftah tidak bisa melihat dengan jelas itu sosok apa atau sejenis makhluk tak kasat mata apa, karena bayangan merah tersebut benar-benar hanya terlihat sangat samar dalam penglihatan mata batin pemuda itu. Tapi bulu kuduk Miftah sampai bergidik ngeri saat memperhatikan lekat-lekat. Rupanya bayangan samar itu benar-benar menempel seperti lintah di punggung Pak Karsa. Itu apaan ya? Kok nempel banget di punggungnya Pak Karsa? Apa mungkin ilmuku yang masih belum mumpuni untuk melihat sosok aslinya, gumam Miftah. Pemuda itu pun akhirnya hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sebelum memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Miftah tidak tahu kalau bayangan berwarna merah yang dilihatnya barusan menempel di punggung Pak Karsa adalah jin pengantar pesugihan yang selama ini dilakukan oleh laki-laki itu, dan kini jin pesugihan itu hendak menuntut bayaran, yaitu berupa sukma dari Pak Karsa. Pagi itu Miftah sedang menikmati sarapannya berupa nasi goreng kecap, kerupuk emping, dan secangkir kopi hitam hasil buatan Rangga sang kakak. Kebetulan pemuda itu masih ada jadwal kuliah tambahan pukul 8 pagi. Namun tak seperti biasanya, Miftah nampak tidak terlalu bersemangat untuk berangkat ke kampus. Bahkan terkesan ogah-ogahan. Bahkan sejak tadi Miftah malah banyak melamun saat menikmati nasi goreng yang terhidang di depannya.
Rangga yang sejak tadi memperhatikan tingkah tak biasa dari sang adik hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah dari Miftah. Lalu Rangga mengenyahkan tubuhnya di kursi tepat di samping Miftah yang masih melamun dan hanya memainkan sendok di atas piringnya, sedangkan nasi gorengnya tampak masih utuh. Yang lagi kasmaran, baru aja ditinggal Nindi sehari KKN udah kayak ditinggal umroh, goda Rangga sambil tertawa renyah, lalu menyenggol bahu kiri Miftah dengan bahu kanannya. Miftah yang rupanya sejak tadi memang sedang melamun tentu saja merasa kaget bercampur malu ketahuan kalau dia sedang memikirkan Nindi. Namun pemuda tampan berwajah oriental itu masih gengsi untuk mengakuinya. Ia malah bersungut-sungut menatap sebal ke arah sang kakak. Apaan sih A? Jangan so tau deh, siapa juga yang lagi mikirin Nindi? Gak penting banget mikirin tuh anak, kata Miftah berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Jangan bohong. Sejak Nindi ikut KKN ke Garut, kakak perhatikan kamu jadi banyak bengong, macam anak ayam yang ditinggal induknya. Sindir Rangga. So tahu, sungut Miftah yang kembali mencoba menampik semua ucapan Rangga. Bukannya berhenti menggoda sang adik, Rangga malah semakin menjadi-jadi untuk menguliti isi hati Miftah. Alah, udah deh, jangan pura-pura so tegar, Mip. Kalau kamu emang kangen, tinggal telepon atau paling enggak kirim pesan WA ke Nindi biar rasa kangennya terobati. Gitu aja kok repot, tanda Rangga seraya ngeloyor pergi ke dapur untuk menambah air minum, meninggalkan Miftah yang masih menahan rasa malu. Miftah tidak menimpali, dia lebih memilih diam karena semakin dia menyangkal justru sang kakak akan semakin bersemangat untuk terus menggodanya. Oh iya ya, kenapa aku nggak telepon atau kirim pesan WA aja ya? Tapi ntar kalau aku nggak ganggu tuh anak yang lagi tugas KKN gimana? Yang ada aku malah diomelin kayak yang udah-udah. Gumam Miftah sambil memasukkan suapan pertama nasi goreng ke dalam mulutnya. Pemuda tersebut tidak bisa memungkiri kalau dirinya memang merasa rindu kepada Nindi. Sehari saja tidak bertemu atau tidak mendengar suara gadis tomboy itu, hidupnya seakan terasa hampa seperti nasi tanpa garam. Meskipun keduanya belum terikat hubungan apa-apa selain persahabatan, tapi ikatan batin keduanya seperti sudah menyatu satu sama lain. Dan kini Nindi selama lebih kurang selama 1 bulan harus mengikuti kegiatan KKN di desa terpencil yang terletak di wilayah Garut, Jawa Barat. Hidup Miftah terasa hampa tanpa kehadiran gadis itu, sehingga ia tidak bersemangat dalam menjalani segala aktivitasnya. Miftah yang masih merasa gengsi untuk menyatakan cinta kepada Nindi sebab dia takut jika Nindi akan menolak mentah-mentah cintanya, apalagi selama ini sudah tidak terhitung berapa laki-laki yang sudah ditolak cintanya oleh Nindi. Miftah takut bila hal itu sampai terjadi, justru itu akan merusak persahabatan keduanya yang sudah terjalin sejak masa SMP. Tapi di sisi lain, terlalu lama ia memendam perasaan cinta kepada gadis itu membuat Miftah sungguh merasa sangat tersiksa. Ya Allah, kenapa rasa cinta ini begitu membingungkan sih? Keluh Miftah sambil mengambil tas ransel dan menyambar kunci motor miliknya yang tergantung di dekat pintu. Setelah berpamitan dan salim pada Rangga kakaknya, akhirnya Miftah pun berangkat pergi ke kampus. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Ternyata Miftah di awalnya nggak keluar, Miftah muncul di tengah. Bagaimana keluarga Pak Karsa ya, dia melakukan pesugihan. Salah satu pesugihan yang cukup unik nih kalau menurut saya ya. Ini pesugihannya pakai air bekas mandi jenazah. Jadi jenazah kan kalau dimandiin itu biasanya airnya kalau di tempat saya ya, langsung ada selang, itu langsung dibuang ke tempat pembuangan air ke got atau selokan. Tapi di sini memang kadang ada yang suka memanfaatkan ya. Kalau saya sih belum melihat sih di tempat saya, jangan sampai ada yang begitu. Di sini bagaimana keluarga Pak Karsanya ya, itu melakukan pesugihan itu dengan menggunakan air mandi bekas jenazah, sehingga
sosok-sosok yang itu datang lagi tuh, yang air bekas mandinya dipakai, dan bagaimana di sini ternyata muncullah seorang Miftah untuk tanpa sengaja ya, Miftah lagi jalan ketemu tuh di situ, dia nolongin. Dan di sini wah, di endingnya Miftah nih emang kayak apa ya, dia sama Nindi udah ini banget ya. Dan Nindi kan terakhir itu sedang KKN di Garut yang bertemu dengan Randy, dan Randy suka tuh sama Nindi. Wah, ini kayaknya bakal ada ini ya, persaingan. Tapi sih Nindinya sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan dengan Randy ya, walaupun sama-sama nih Randy dan Miftah sama-sama indigo dan sama-sama jago. Makin menarik, keren banget, ada konflik asmara, saya suka nih di sini nih. Terima kasih Bu Neneng DWNS atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi, jangan pakai lama untuk kelanjutan dari kisah ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.